Selamat datang di Gizi Software. Baik, di video kali ini kita akan membahas menu bahan-bahan produksi. Untuk menuju ke menu ini, silahkan Anda klik menu produksi, lalu silahkan Anda pilih menu bahan-bahan produksi, atau juga bisa langsung klik tampilan berikut di nomor urut 2 ya, silahkan diklik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari menu bahan-bahan produksi. Langsung saja, untuk melakukan input bahan produksi, silahkan Anda klik input bahan produksi, lalu silakan Anda isi sesuai dengan kolom atau form yang sudah kami sediakan ya. Pertama di sini ada tanggal pembuatannya, di sini tanggal 19. Lalu di sini ada kolom gudang atau pelanggan konsinyasi. Maksudnya di sini adalah jika input bahan-bahan produksinya berasal dari gudang cabang atau pelanggan konsinyasi, silakan Anda pilih gudang atau pelanggan konsinyasinya di sini ya. Namun jika hanya memiliki satu gudang atau tanpa sistem konsinyasi, maka biarkan tetap sebagai gudang utama. Kemudian untuk stok yang akan berkurang karena digunakan untuk input bahan produksi, itu akan mengikuti gudang yang dipilih. Di sini akan saya pilih itu adalah sebagai gudang utama ya, atau sebagai default. Lalu untuk melakukan input bahan produksi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan cara menarik data dari surat perintah kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan Anda klik. Karena pada umumnya ketika akan melakukan produksi suatu barang diawali dengan surat perintah kerja. Nah, ini adalah list surat perintah kerja yang sudah Anda buatkan sebelumnya ya. Semisal yang dipilih itu adalah surat perintah kerja untuk membuat produksi batu bata putih, silakan diklik begitu ya sistemnya. Lalu cara yang kedua, itu bisa dengan cara langsung input bahan-bahan baku produksinya tanpa referensi surat perintah kerja. Contohnya dalam suatu usaha ada produksi harian atau mingguan dengan input bahan baku yang sama setiap kali produksi sehingga tidak perlu menggunakan SPK. Nah, ini bisa menggunakan fitur langsung input bahan bakunya. Silakan Anda klik pada kolom ini. Lalu silakan Anda pilih bahan baku apa ya, di sini kan ada jenisnya. Nah, di sini pilih barang mentah atau material ya untuk bahan bakunya. Silakan Anda pilih secara manual satu per satu begitu ya. Lalu silakan Anda klik simpan. Yang akan saya simulasikan di sini itu dengan cara diawali dari surat perintah kerja ya. Silakan Anda klik kolom perintah kerja. Lalu di sini saya pilih yang akan dilakukan produksi itu dari surat perintah kerja batu bata putih ini ya untuk barangnya. Nah, otomatis ini akan terlist ya nama barang yang akan diproduksi ya. Nah, di sini ada kolom keterangan silakan disesuaikan semisal, kita tulis. Nah, sedangkan untuk input bahan-bahan baku produksinya atau materialnya, itu bisa dilakukan dengan 3 cara ya, karena kan kita sudah ada barang yang akan diproduksi nih sesuai dengan perintah kerja. Nah, selanjutnya itu adalah input bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah input bahan baku secara manual ya, silakan Anda klik pada input bahan baku ini. Lalu silakan Anda pilih ya bahan baku apa untuk memproduksi batu bata putih tadi ya. Jadi silakan Anda sesuaikan ya, terutama untuk jenisnya itu yang barang mentah dan juga material begitu. Silakan Anda pilih dan diklik simpan. Nah, sedangkan cara yang kedua itu bisa pilih bahan bakunya atau materialnya itu dari master komposisi. Nah, ini sebelumnya sudah Anda setting di master komposisi ya, yaitu suatu barang yang akan diproduksi ya. Jadi sudah di-input bahan-bahan bakunya itu apa aja, sehingga di sini Anda tinggal pilih sesuai dengan komposisi yang sudah Anda tentukan di master komposisi sebelumnya, gitu ya. Sedangkan cara yang ketiga itu bisa dengan cara cari data dari transaksi lain ya. Nah, silakan Anda klik. Nah, ini memudahkan Anda ketika berkenan input bahan-bahan baku produksinya atau materialnya itu data barangnya diambil dari berbagai transaksi yang sudah Anda lakukan sebelumnya, seperti dari pembelian, dari atau penjualan dan sebagainya ya. Ini juga menggunakan ketika input bahan-bahan baku produksinya atau materialnya dalam jumlah banyak ya, sehingga tidak perlu input satu per satu lagi, begitu. Yang akan saya simulasikan di sini itu, dengan cara pilih bahannya itu dari master komposisi ya. Nah, di sini, tadi adalah batu bata putih. Nah, di sini sudah disiapkan untuk, komposisi dari batu bata putih yaitu tanah liat, pasir, dan semen ya. Jadi, sudah tersetting ya karena sudah disetting sebelumnya di master komposisi produksi begitu. Oke, silakan diklik. Nah, di sini akan terlist ya untuk bahannya apa aja untuk memproduksi batu bata putih silakan disesuaikan jumlahnya masing-masing ya. Semisal kan di sini akan memproduksi 10 ya. Semisal membutuhkan tanah liat sebanyak 3 kilo, lalu pasir sebanyak 3 kilo juga, dan semennya sebanyak, 4 kilo ya, begitu sistemnya. Nah, jika sudah sesuai semua, silakan Anda klik simpan. Nah, selamat kita telah berhasil input bahan baku produksi ya, atau bahan-bahan produksi untuk memproduksi batu bata putih ya. Nah, di sini statusnya masih belum diproduksi ya, karena
Data bahan produksi ini, akan ditarik ke menu produksi barang setengah jadi ataupun produksi lengkap ya, yaitu siap jual, maka statusnya baru akan menjadi sudah produksi. Nah, di sini masih belum diproduksi, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fitur, pertama di sini ada edit data ya, jika Anda berkenan untuk edit, nah semisal mungkin berkenan menambahkan bahan baku dan sebagainya. Lalu di sini ada, detail data untuk Anda cek ya, data secara keseluruhannya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya untuk, detailnya. Lalu di sini ada ekspor data untuk memudahkan Anda ekspor ya, untuk output-nya silahkan Anda klik ekspor di sini. Nah, setelah Anda selesai input bahan-bahan produksi ini, langkah selanjutnya itu adalah proses produksi, barang jadinya ya, dan ada 2 jenis produksi, yaitu produksi setengah jadi dan produksi, lengkap ya, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan sesuaikan kebutuhannya untuk apa, apakah untuk produksi barang setengah jadi ataupun, produksi barang jadi atau, secara lengkap ya, begitu. Baik, sekian untuk video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.